Hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Yahudi tidak pernah menjadi isu sentral dalam sejarah atau perkembangan organisasi ini. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama tradisionalis yang berkomitmen untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaya atau ajaran Islam Sunni yang moderat. NU berfokus pada pendidikan, dakwah, serta pengembangan sosial dan ekonomi umat Islam dengan pendekatan yang moderat dan inklusif. Namun, ada beberapa aspek yang bisa dibahas terkait hubungan antara Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dengan komunitas Yahudi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan pembahasan kita kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah hubungan NU dengan Yahudi. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan bagaimana sikap NU terhadap Yahudi. Yang pertama, sikap NU terhadap Yahudi dan agama lain. NU memiliki pandangan yang toleran terhadap agama lain, termasuk Yahudi. Dalam Islam, hubungan dengan umat Yahudi dan Nasrani secara historis diatur dalam konsep Ahlul Kitab, yaitu orang-orang yang menerima wahyu seperti Taurat dan Injil. NU sebagai organisasi yang moderat selalu menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, salah satu tokoh besar NU dan mantan Presiden Indonesia, dikenal dengan pandangannya yang inklusif terhadap minoritas, termasuk Yahudi. Ia sering mengingatkan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dan bahkan pernah mengunjungi Israel, sebuah langkah yang kontroversial di Indonesia namun dilakukan dalam semangat dialog dan perdamaian menurut Gus Dur. Yang kedua, pandangan NU terhadap Yahudi. Secara umum, NU memandang Yahudi sebagai bagian dari komunitas agama Samawi yang memiliki akar bersama dengan Islam dan Kristen. NU menekankan pentingnya dialog antar agama sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian dan mengurangi ketegangan antar komunitas agama. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Ketua Umum NU dan Presiden Indonesia keempat, dikenal karena pandangannya yang pluralis dan keterbukaannya terhadap dialog dengan berbagai kelompok agama, termasuk Yahudi. Pada tahun 1994, Gus Dur pernah menghadiri konferensi yang diselenggarakan di Israel, meskipun tindakannya ini menuai kontroversi di dalam negeri. Gus Dur tidak melihat Yahudi secara kolektif sebagai musuh, tetapi lebih sebagai kelompok yang memiliki hak yang sama dalam dialog antar beragama. Baginya, perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan atau konflik atau kebencian. Yang ketiga, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Yahudi. Abdurrahman Wahid yang merupakan ketua NU dari tahun 1984 hingga 1999 memiliki hubungan yang unik dengan Yahudi dan seringkali berbicara tentang pentingnya memahami serta menghormati semua agama. Gus Dur berpegang pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang damai dan rahmatan lil alamin, sehingga harus mengedepankan toleransi terhadap semua kelompok agama termasuk Yahudi. Gus Dur juga menjadi pendukung normalisasi hubungan dengan Israel pada masa kepemimpinannya, meskipun Indonesia secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Gus Dur percaya bahwa dialog antar agama dan kebudayaan, termasuk dengan Yahudi, adalah penting dalam membangun perdamaian global. Yang keempat, NU dan konflik Palestina Israel. Meskipun NU secara historis mendukung hak-hak Palestina dan sering mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, sikap ini bukan didasarkan pada kebencian terhadap Yahudi, melainkan atas dasar keadilan internasional. NU mendukung solusi damai dua negara, yaitu two-state solution, yang mengedepankan pentingnya dialog untuk menyelesaikan konflik.
NU memisahkan antar kritik terhadap kebijakan politik Israel dan pandangan terhadap Yahudi sebagai agama satu kelompok etnis. NU sering menyerukan agar umat Islam tidak menggunakan konflik ini sebagai alasan untuk menyebarkan kebencian terhadap Yahudi secara umum. Yang kelima, kontroversi mengenai hubungan dengan Israel. Hubungan Indonesia dan Israel sangat rumit. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel dan secara konsisten mendukung hak-hak Palestina dalam konflik Palestina-Israel. Dalam konteks ini, hubungan formal antara NU dan Israel sulit diwujudkan. Namun, ada beberapa catatan kerjasama di tingkat informal atau perorangan. Misalnya, pada era Gus Dur, ia berusaha membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk dengan Israel. Sikap Gus Dur ini mendukung perdamaian, bukan pembelaan pada salah satu pihak dalam konflik menurutnya. Namun kebanyakan tokoh NU lainnya tetap kritis terhadap Israel, terutama dalam konteks penjajahan terhadap Palestina. NU mendukung solusi dua negara yang adil bagi Palestina dan Israel. Yang keenam, prinsip-prinsip toleransi NU. Sebagai organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip tasamu atau toleransi, tawasud yaitu moderat, dan tawazun seimbang, NU berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua komunitas, termasuk Yahudi. Dalam sejarah Islam sendiri, umat Muslim dan Yahudi pernah hidup berdampingan secara damai di beberapa periode, seperti di Andalusia dan di dalam Kekhalifahan Ottoman. NU seringkali merujuk pada contoh-contoh sejarah ini sebagai bukti bahwa umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat Yahudi dalam perdamaian dan kerukunan. Yang ketujuh, prinsip NU tentang Palestina. Sikap NU terhadap Israel selalu dikaitkan dengan komitmennya terhadap Palestina. NU mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk segala bentuk penindasan terhadap rakyat Palestina. Dalam hal ini, NU berusaha membedakan antara dialog dengan komunitas Yahudi sebagai bagian dari upaya perdamaian antar agama dan kritik terhadap tindakan pemerintahan Israel dalam konflik Palestina-Israel. NU bersama organisasi-organisasi Islam lainnya di Indonesia sering mengadakan aksi solidaritas dan kampanye untuk mendukung Palestina. NU juga aktif menyuarakan dukungannya dalam forum-forum internasional, termasuk di PBB. Yang kedelapan, kerjasama antar agama. NU aktif dalam dialog antar agama, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui badan seperti Lembaga Basul Masail dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LAKPESDAM. NU terlibat dalam berbagai upaya untuk membangun pemahaman antara Islam dan agama-agama lain termasuk Yahudi. Dialog ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama lintas agama dalam menangani isu-isu global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, secara keseluruhan hubungan Nahdlatul Ulama dengan Yahudi bisa dilihat melalui prinsip-prinsip dasar NU yang mendorong toleransi, dialog antaragama, dan perdamaian. Tokoh-tokoh NU, terutama Gus Dur, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan politik dan konflik tertentu, ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk memupuk kebencian antar agama. Sebaliknya, NU berusaha membangun hubungan yang damai dengan semua kelompok, termasuk komunitas Yahudi, melalui pendekatan dialog dan moderasi. Secara resmi tidak ada hubungan kerjasama formal antara Nahdlatul Ulama dan Israel, terutama karena sikap Indonesia yang pro-Palestina. Namun di sisi lain, beberapa tokoh NU terutama Gus Dur telah berusaha mempromosikan dialog dan perdamaian lintas agama, termasuk dengan komunitas Yahudi. Menurut para pembesar NU bahwa pendekatan NU terhadap Yahudi lebih bersifat dialogis dan bertujuan untuk mencapai pemahaman antar agama.
sambil tetap mempertahankan dukungan penuh kepada rakyat Palestina. Maka dapat kita lihat bagaimana sikap organisasi terbesar ini lebih toleran dengan agama lain dibanding dengan orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Yang dapat kita lihat bersama bahwa mereka tidak ada toleransi sekalipun dengan Wahabi, padahal orang-orang Wahabi ini adalah Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.